Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an akhwa. Sanuqrika fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabul asqal ladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, Ustaz muliakan jamaah pencerahan bimbingan amalan tiap pagi yang Ustaz takzimi. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia diberikan kepada kita hingga detik ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan suatu karunia nikmat paling mahal harga, yaitu nikmat sehat. Itu nikmat paling puncak-puncaknya nikmat adalah nikmat sehat. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam suatu ikhtiar kita membaca salawat tidak pernah ada henti-hentinya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau, sebagaimana kita merangkul sekarang di majelis salawat para habib dan habaib, para dzurriyyah beliau. Insya Allah ini nanti akan menjadi bukti nyata ketika kita yaumul hisab. Ma'asyiral muslimin muslimat, Ustaz muliakan sebagai jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzim. Dewasa ini sering terjadi suatu keteledoran di mana kita sudah tidak pernah mengindahkan lagi apa yang tertera dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada, yang sudah digariskan oleh Allah dengan nikmat fitriyah, nikmat diniyah, nikmat alamah, nikmat ikhtiariyah, dan nikmat ukhrawiyah. Tidak pernah terfikirkan oleh kita. Yang ada pada pikiran kita hanyalah suatu hal yang berbau nikmat dunia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini semua berbau kepalsuan. Illa mata'ul ghurur, ini adalah kepalsuan belaka. Artinya apa? Kehidupan di dunia ini cuma sebentar. Surga di dunia ini adalah cuma sebentar. Surga di dunia dimaksud dengan apa? Surga di dunia yang dimaksud dengan di dunia ini masih dihinggapi dengan berbagai macam iblis yang ada. Artinya surga di dunia ini didasari, dipondasi bukan kayak surga ukhrawi, surga akhirat yang didasari dengan iman mereka para ahli surga. Surga yang ada di dunia ini didominan, diobligasi, diobok-obok dengan kebiadaban daripada si iblis. Sehingga iblis dengan leluasannya mengobok-obok, memamerkan kebiasaan adab di dunia ini sebagai surga dunia bagi mereka-mereka yang ahli maksiat, bukan ahli makrifat. Mereka-mereka yang ahli dalam di dalam kemaksiatan bergelumung dengan merayakan Halloween party, di mana para iblis-iblis dengan topeng-topengnya bergaya dan berarogansinya, di mana iblis-iblis pada waktu itu didasari dengan tubuh dan fitur atau figur manusia itu sendiri dengan background leluasnya, bagaimana seorang iblis pakai tanduk, pakai segala hal berbau darah, dijadikan sebagai Halloween party, yaitu partinya para iblis. Ini dibudayakan di negara barat, dibudayakan dengan bangganya, dengan arogansinya yang luar biasa, sehingga sehingga iman daripada mereka orang yang beriman hancur, musnah. Sebenarnya surga dunia bukan ini. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radhiyah fi jannatin 'aliyah.
la tasma'u fiha laghiyah. Ini surga dunia, surga akhirat. Dunia juga akhirat. Artinya apa? Mereka-mereka yang punya iman, didasari dengan iman, mereka-mereka itulah al-imanu atu'minu billah, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan yang ada, dari segala diktatoris yang ada, dari segala apa? Dari segala kebrutalan yang ada. Ingat kisah daripada Ashabul Kahfi, ketika pemuda ini tidak mau mengikuti daripada kediktatorius seorang pemimpin pada waktu itu, dia sembunyi di dalam gua, diselamatkan oleh Allah dengan anjingnya bernama Khidmir. Mereka serasa tidur sebentar, tidak tahunya 350 tahun selesai sudah. Itu merupakan suatu hal bahwa ketika dia bangun, terjadilah perbedaan atau pergantian dari pemerintah yang lama, yang sudah hilang dengan lamanya. Ini merupakan suatu mukjizat dari Allah, bahwa Allah mencintai hambanya yang bisa mempertahankan imannya. Ingat, Allah mencintai hambanya yang bisa mempertahankan imannya. Iman dalam arti segala hal, menahan suatu kemaksiatan, menahan segala suatu perzinahan, baik itu zina ain, zina qalbi, zina lisan, semua ditahan semuanya. Apapun menghibah, mengumpat, semua ditahan semua. Allah mensukai hal seperti ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah uzat muliakan. Ini merupakan suatu bentuk bahwa Allah sangat sayang dengan hambanya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah cinta dengan hambanya, terutama umat Muhammad Rasulullah SAW, dengan berbagai banyak macam syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kita seharusnya bangga dengan adanya Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi yang paling peduli dengan umatnya, di mana nabi-nabi nanti ketika di yaumul hisab, para nabi ini diikuti oleh umatnya. Nabi Nuh bersama umatnya, Nabi Isa bersama umatnya. Tetapi nabi-nabi ini ketika dimintai pertanggungjawaban, Allah tahan dulu sebelum dia minta pertanggungjawaban pada atau minta pertimbangan disetujui oleh baginda Rasulullah SAW. Merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa. Sedangkan baginda Rasulullah SAW selalu mengingat umati, 3 kali. Sayangnya baginda Rasulullah kepada umatnya tidak bisa diduakan. Saking sayangnya, mohon pada Allah, sujud lagi, mohon pada Allah, sujud lagi, agar umatnya nggak ada yang ketinggalan di neraka, agar umatnya Muhammad tidak ada yang ketinggalan di neraka. Maka dari itu salah satu riwayat mengatakan suatu kebanggaan buat kita jadi umat Muhammad Rasulullah SAW. Ketika kita baca syahadat dengan ikhlas dan ridho, insya Allah kita akan jadikan ahli jannah. Cuman ya nggak tahu berapa tahun kita menderem di neraka, entah neraka jahanam. Neraka jahanam ini diciptakan untuk umat Muhammad. Jangan abal-abalan. Neraka jahanam diciptakan untuk Muhammad, untuk umatnya Muhammad. Subhanallah, kalau neraka jahanam diciptakan untuk umatnya baginda Rasulullah SAW, bagaimana baginda Rasulullah SAW menangis sejadi-jadinya? Karena apa? Melihat umatnya yang tersiksa, melihat umatnya yang teraniaya di neraka. Ingin sekali mencari siapa umatnya, dicari semuanya, tetapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Andai kata kita tidak punya sinyal, bagaimana? Di sana jutaan miliaran manusia yang ada di situ di neraka. Hanya mereka yang punya sinyal. Sinyalnya apa? Sinyalnya adalah sholawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat. Ketika hamba Allah itu umat Muhammad bersolawat ketika masih hidup, ketika manusia gemar bersolawat dan selalu mengagungkan dengan majelis solawat, inilah nanti yang akan memberikan sinyal ketika baginda Rasulullah SAW mencari umatnya. Sinyal inilah. Makanya kita berbanyak, apalagi di bulan Rajab ini, kita berbanyak diri kita ini senantiasa bersolawat. Agar apa? Agar tujuan kita, the final destination kita, yaitu apa? Fi
tariqil jannah illa tariqul jannah, ini benar-benar menghasilkan, membuahkan suatu hal, yaitu kita berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, bukan sementara, khalidina fiha, selamanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah uzat muliakan. Sekarang kalau kita sudah tahu dengan ada illa tariqul jannah, illa jannah. Sekarang ada 4 golongan, di mana golongan ini dicari oleh surga. Surga haus dengan golongan ini. 4 golongan ini surga haus, mencari-cari siapa orang ini yang masuk dalam 4 golongan ini, dicari oleh surga. Surga mencari mereka. Kita masuk apa enggak? Yang tadinya kita tidak mengerti, sekarang jadi mengerti. 4 golongan yang dicari surga, bukan kita mencari surga, surga mencari mereka. 4 golongan itu apa? Satu adalah dalil Quran. Orang yang selama hidupnya membaca atau gemar sekali dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, ya, ingat ini membaca Al-Quran, bukan membaca handphone. Jadi Al-Quran kita budayakan membaca dengan kitabnya. Tidak ada al-imanu atau minu billahi wal malaikatihi wa handphone, tidak ada. Yang ada wal malaikatihi wa kutubi, dan kitab. Maka baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca ini Al-Quran. Meskipun 1 ayat nggak bisa 1 ayat, oke, baca secara dengan hati, atau nggak bisa itu belajar untuk bisa membaca Al-Quran, niat mau belajar aja, sama pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Basyar, Allah Maha mengerti segalanya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan tahlil, dengan baik, membaca Al-Quran, syukur-syukur bisa hafiz Quran, mereka ini dilindungi. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam kubur, jenazahnya, ulat, semua binatang di alam barzah tidak berani menyentuh daripada jenazah itu sendiri. Utuh mayatnya, utuh semuanya. Makanya mereka itu yang ahli atau hafiz Quran, mereka paling enggan, paling nggak suka. Kenapa? Menggibah orang, ngomongin orang, ataupun apapun yang berbentuk dengan fitnah dan ghibah, apapun yang berbentuk dengan kemaksiatan, nggak mau. Kenapa? Karena Al-Quran ketika dihafali dengan hafiznya, maka ketika orang itu berbuat dengan kemaksiatan, dia akan hilang. Hafiznya akan hilang dengan sendirinya. Maka mereka yang tuh hafiz dalam Al-Quran selalu menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga segala apa yang Allah perintahkan, yang Allah perlu hindarkan, itu dijaga. Mereka yang hafiz Quran, Masya Allah, ini dicari oleh surga. Surga mencari orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang tahlil Quran, yang dalam membaca Al-Quran yang gemar sekali selama hidupnya. Masya Allah. Jadikanlah diri kita ini senantiasa membuka kitab. Jangan sampai dibiarkan kitab Al-Quran di dalam rumah hanya sebagai dekorasi. Sekarang lagi banyak gemar-gemarnya, lagi gembar-gembornya, lagi rame-ramenya, lagi semaraknya apa? Dekengan-dekengan ataupun figura-figura di pinggir, di rumah, di lalu. Itu Al-Quran semua. Tapi hanya cuma dekorasi, kagak pernah dibaca. Hanya sebagai ilustrasi, kagak pernah disentuh. Padahal Allah memajukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah itu Al-Quran. Jangan didiami. Baca itu Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Kemudian apa? Pahami. Oncek sampai kulitnya. Oncek dengan maknanya. Kalau nggak bisa, belajar di pondok pesantren, belajar mengoncai Al-Quran sebaik-baiknya. Kemudian yang paling penting adalah jangan ditancapkan di hati aja. Realisasikan, ajarkan, sampaikan, meskipun itu 1 ayat. Ini agar apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang nanti dicari oleh surga ini. Surga mencari. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mereka yang dicari surga adalah golongan apa? Hafizul lisan. Di mana hafizul lisan adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Lisan tidak digunakan untuk ngomongin orang. Lisan tidak digunakan untuk mengumpat orang. Lisan tidak digunakan untuk menggunjing orang, menggibah, memfitnah, dan segala yang dimurkai oleh Allah, dilaknati oleh Allah. Laknatullah wal laknat, udah dilaknat oleh Allah, wan nasi, dan dilaknat oleh manusia. Semua melaknat dengan mereka yang berbuat dengan apa? Tidak bisa menggunakan lisan sebaik-baiknya. Seharusnya kita bisa berpikir, mereka orang yang beruntung. Kenapa? Ketika selama hidupnya dia, kenapa dia tidak bisa bicara?
Lebih baik orang nggak bisa bicara daripada mereka yang bisa bicara digunakan untuk ngomongin orang. Tidak bagus, tidak ada gunanya. Kapan ada akhirnya? Yang ada iblis bercengkrama dalam tubuh kita, dalam ubun-ubun kita, dalam tangan kita, dalam hati kita, senantiasa membuarkan suatu semarak apa? Semarak memfitnah orang. Itu sudah disebutkan dalam suatu Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini sudah jelas. Tetapi pada dasarnya manusia selalu berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba dengan senangnya, dengan gembiranya, berkumpul dengan suatu kemaksiatan bersama iblis, menggibah dan memfitnah segala sesuatunya. Hafiqul lisan, ini tidak ada gunanya lagi. Maka mereka yang bisa menjaga lisan dalam suatu pepatah, lidah tak bertulang, sangat mudah untuk dibelokkan oleh iblis. Kalau sudah tahu lidah tidak bertulang, mudah mengomongkan, jagalah lisan ini. Karena dengan suatu langkah banyak mereka yang masuk ke neraka ila nari jahannam. Karena apa? Kan tidak bisa menahan lisannya. Karena lisannya dia akhirnya jerumus ke dalam suatu neraka. Seorang ulama yang ahli dalam ibadah, kemudian suatu hari tidak bisa menjaga lisannya, kemudian mengolok si fulan. Karena fulan tidak bisa beribadah hanya sekali, maka si ulama ini jatuh ke neraka. Kenapa? Ini adalah suatu contoh bahwa mereka tidak bisa menahan daripada lisan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang usia muliakan. Ini perlu kita garis bawahi bahwa semua yang ada di sini, hafiqul lisan ini perlu benar-benar dijaga. Agar kita apa? Agar kita menjadi orang yang dicari oleh surga. Jadi buronan surga enak sekali. Buronan bukan buronan, tapi buronan surga. Surga mencari kita. Masya Allah. Yang ketiga, multimusya, yaitu mereka orang yang memberikan makan tepat pada sasaran. Ketika dia memberikan makan tepat pada sasaran dalam arti apa? Orang yang gemar dalam hidupnya memberikan makan kepada fakir miskin, tepat sasaran, tepat orang yang lagi kelaparan. Sebagaimana Abu Bakar, ketika Abu Bakar mau buka puasa, ada orang meminta, 2 orang mau minta makan, dikasihkan ini namanya tepat sasaran. Musiul siat, ini merupakan suatu hal yang perlu kita garis bawahi agar kita di dalam kita memberikan makan kepada fakir miskin tepat sasaran. Jangan berikan pada mereka yang kita tidak tepat sasaran. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita garis bawahi dalam segala hal yang berbau dengan segala yang berbau obligasi keimanan yang ada pada diri kita. Al-imanu atu'minu billahi wa tawakkallahu. Dalam suatu riwayat mengatakan, orang yang memberikan makanan tepat pada sasaran, satu suap nasi yang dimakan mereka tepat sasaran pada orang yang lapar, itu lebih bagus daripada membangun masjid Baitullah serta isinya. Subhanallah, memberi satu suap nasi kepada mereka yang kelaparan, yang tepat sasaran, lebih bagus, yaitu mil khair Baitullah daripada membangun rumah Allah. Coba bisa dibayangkan begitu mulianya kalau kita bisa menyampaikan, bisa memberikan hal seperti ini kepada fakir miskin. Benar-benar ini merupakan suatu ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Kemudian yang terakhir, golongan yang terakhir yang dicari di buru surga adalah mereka yang siam Ramadan, orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Berbanggalah, berbahagialah bagi hamba-hamba atau umat Muhammad yang sekiranya bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan 1 bulan penuh dengan amal-amal yang ditanamkan, dengan husnul amal yang dijalankan, dengan segala amal jarah yang dia berikan. Masya Allah, berbahagialah. Makanya di bulan Rajab ini, bulan menyambut atau bulan melatih kita dalam memasuki bulan Ramadan. Kita tidak tahu, antum juga nggak tahu, usia juga nggak tahu, umur kita sampai kapan. Apakah bisa sampai bulan Ramadan? Mohon pada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barikhna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barikhna Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh kedamaian. Kalau kita bisa umurnya nyampe ke bulan Ramadan. Kalau umur kita tidak nyampe ke bulan Ramadan, ini yang jadi masalah. Kematian yang akan kita hadapi, kematian yang su'ul khotimah atau husnul khotimah.
Ini yang kita perlu pikirkan. Jangan jadi hamba Allah sebagaimana iblis yang dia punya sifat kesombongan luar biasa tertanam pada diri manusia. Hindari ini semua. Mudah-mudahan kita masuk dalam 4 golongan ini. Kita pelajari 4 golongan ini perlu sekali untuk kita jadikan suatu hal contoh yang bagus. Berusahalah segala sesuatu ketika kita bisa berusaha. Jangan lepaskan segala sesuatu ketika kita bisa memegang suatu apa yang dinamakan iman itu. Jangan lepaskan iman kita, apalagi iman kita kasih pada mereka manusia yang berhati iblis. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah jamaah, pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.